Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Riau Par Podcast. Alhamdulillah siang ini kita kedatangan tamu narasumber Bapak Samsuarlis Datuk Sipado, suku Melayu dari negeri Koto Tuo, Batu Sangkar atau Tanah Datar, Minangkabau, Sumatera Barat. Kita pada momen kali ini akan meminta beliau untuk berbagi pengetahuan dengan kita tentang adat, agama dalam konteks beliau sebagai penghulu di Minangkabau, di Nagari Koto Tuo. Kira-kira Pak Datuk bagaimana memandang agama Islam dalam kaitannya dengan adat Minang itu sendiri, melihat dunia ini sebagai sistem nilai adat Minang yang menyatu dengan Islam itu sendiri, bagaimana mestinya memandang dunia? Silakan Pak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan, sesuai dengan motonya ya, bersangkut hubungan adat dengan agama, kayak begitu. Jadi di dalam pertama saya sampaikan dulu dari segi agama itu. Agama itu dari segi bahasa itu dari bahasa Sanskerta. Asalnya artinya tidak, gama tidak kacau. Jadi artinya dengan beragama itu kehidupan kita tidak kacau, dalam arti teratur, tentram, damai, gitu. Yaitu masuk agama Islam adalah ajaran agama Islam yang mengatur kehidupan manusia supaya damai, selamat, sejahtera, adil dan makmur, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kemudian berbicara tentang adat. Adat itu kan pada umumnya, adat itu kalau berasal juga dari bahasa Arab, adat itu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan, yang dilakukan secara turun-temurun, turun-menurun. Jadi kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang, dan itu diterima oleh anggota masyarakat. Kemudian kalau dahulu adat itu dibaca, kalau khusus untuk di Sumatera Barat ini, dulunya itu kan adat bersendi sarak bersendi kitabullah. Mula-mula adat itu sendi itu dasar. Kalau di rumah di Minangkabau itu mana yang datangnya di sendi dengan adat. Kalau orang memakai kata sendi di Minang itu, dasarnya itu adalah sendi dasar rumah gadang. Jadi rumah gadang itu sebelum didirikan, tonggak-tonggaknya itu di atas batu yang lebar, yang besar, diukur datarannya sudah waterpass, datar. Di atas itu tonggak-tonggak didirikan. Jadi bukan seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan ada fondamen, di tembok kan gitu. Kalau rumah adat itu tidak begitu dulu. Sendinya itu datang dahulu, baru datang kemudian, datang bangunan kemudian. Jadi bangunan kemudian dipasang sendi gitu, enggak? Sendi itu kemudian waterpass, didatarkan. Jadi sendinya itu datang kemudian. Jadi telah berdiri rumah, dipasang sendi. Jadi kalau orang Minang mengatakan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Jadi sendinya kalau dulu tuh sendi adat itu adalah kebiasaan yang dibawa oleh manusia, yang telah sepakati bersama-sama dan tidak ada yang memungkiri itu. Yang berjalan itu secara turun-temurun. Itu yang diikuti. Diikuti. Kemudian setelah datangnya agama Islam, kalau ada ini
lahirnya itu kan bersamaan dengan adanya manusia. Ya. Ya, adanya manusia bersama itu lahirnya adat. Mm-mm, mm-mm. Kemudian agama datang kemudian. Ya. Kalau di dalam sejarah kita itu, di dalam sejarah untuk datangnya agama Islam di abad ke-13, Ya. itu sendi tadi adat dikatakan adat baru, adat bersendi sara. Dan mengikut sejarah itu pernah ini ada khilafiahnya enggak? Ada mengatakan abad ke-7, Ya. ada abad yang paling ya kita yakin adalah abad ke-13. 13 ya. Ya. Mm-mm. Adat bersendi sara sendiri. Jadi adat itu sandinya sara, Ya. agama. Sara Ya. itu adalah syar'i, Ya. artinya agama. Ya. Hukum agama. adat. Iya, Ya. hukum adat. Ah. Jadi setelah datangnya agama, Mhm. agama ya adat tadi disesuaikan dengan agama Mhm. sehingga menjadi satu dengan agama. Mhm. Jadi masyarakat menerima ajaran agama itu Mhm. seperti yang dibawa oleh para ulama, Mhm. diterima oleh masyarakat, Mhm. dijadikan itu sendi kehidupan beragama Oke. di Minangkabau ini. Oke. Gitu. Jadi di Minang sendiri agama dengan adat itu bukan seperti air dan minyak gitu Bukan. ya. Jadi agama dan adat itu memang sesuatu yang saling menyatu. Tapi posisi agama itu sendinya yang menopang itu ya, gitu sendinya ya. yang Kalau ada di adat itu sendiri yang dianggap tidak sesuai ya, atau bertentangan malahan dengan agama, dia mesti patuh terhadap agama gitu ya. Oke. Itu kira-kira adat bersendi sara gitu ya. Terus jadi walaupun datangnya kemudian, agama itu walaupun datangnya kemudian, bukan agama harus menyesuaikan dengan adat. Iya. Umpama adat kalau dulu kita baca dalam sejarah, kebiasaan orang-orang dulu itu ada suka adu ayam, iya, berjudi, ada minum tua, kan berjudi, gitu. ya. Ya, itu tidak sesuai dengan agama. Iya. Mungkin datang agama mengatur. Iya. Ini itu disesuaikan. Jadi agak adat yang sedang berjalan itu disesuaikan dengan agama yang baru datang ini. Iya. Oke. Jadi disesuaikan dengan karena diyakini agama yang mutlak. Benar. Kalau adat nih kan cenderung tatanannya dunia aja. Tatanannya dunia dan pergaulan dia sehari-hari. Iya. Yang sesuai dengan lahirnya ada manusia. Iya, itu kebiasaan. Nilai-nilai perkataan sehari-hari yang kemudian disepakati gitu ya. Kalau agama kan jelas datangnya ini agama samawi, datang agama dari langit, dari Tuhan gitu ya. Makanya yang adat yang nilai-nilai datang dari manusia harus tunduk kepada nilai yang datang dari Tuhan gitu. Jadi berarti patuh dia kepada apa yang dikatakan oleh syarat itu sandi tadi, sendi. Oke. Jadi kalau dulu tuh sebelum adanya agama, ada pepatahnya begini, adat basandi aluh, basandi aluh basandi bana berdiri sendirinya. Oke. Aluh itu yang seperti aluh itu kalau dalam bahasa Indonesia itu datar, pikiran yang datar. Iya. Seperti sekarang ini di Minangkabau rumah gadang itu punya aluh tonggak. Tonggaknya itu kan sisinya 8. Iya. Aluh rumah gadang itu sisinya ke-8, itulah yang datar itu. Jadi adat bersandi datar, bersandi kepada Allah. Adat berdiri sendiri. Kebenaran berdiri sendiri. Kebenaran itu berdiri sendiri. Okay. Yang berdiri sendiri itu yang datang dari Allah. Oke. Jadi sebelum itu karena belum Minang, agama, belum tahu dengan agama. Belum. Jadi kebenaran yang disepakati itu kebenaran yang mutlak, dipahami manusia aja baru disepakati gitu ya. Kalau orang Minang katakan itu putihnya itu tahan, putihnya tahan sesah, hitamnya tahan topo. Jadi walaupun bagaimana dia tidak akan berubah. Itu artinya. Hitamnya itu tahan topo, putihnya itu tahan sesah. Jadi
Topo kok? Topo itu di toko beli. Oh, di topo. Seperti hijau itu walaupun bagaimana di toko dia akan tetap hitam. Begitulah kira-kira. Iya. Oke. Kebenarannya itu. Ditahan di topo, di dirubah, diapa tidak kamu berubah. Tahan dipukul. Iya, tidak mau berubah. Nggak mau berubah. Itulah gitu maksudnya. Oke, berarti dari sisi itu kebenaran adat yang udah ditopang oleh agama Islam ini dianggap akan bertahan sepanjang hidup lah gitu sepanjang dunia ini masih ada. Tapi pada beragam hal barangkali aspek yang sifatnya tidak pokok, tidak mendasar, itu bisa saja berubah-ubah. Sebagaimana orang bangun rumah, modelnya bisa berubah. Kamar mandinya bisa berubah bentuknya. Tapi bahwasanya rumah tuh strukturnya, tiangnya, sendinya harus benar. Datar. Kalau enggak rumah kan akan runtuh. Datar. Jadi batu. Oke. Jadi secara nilai-nilai, sistem nilai, filosofi, adat Minang dan Islam itu kalau bahasa sekarangnya terintegrasi terintegrasi. Kemudian menjadi nilai kekhasan orang Minang sendiri. Di tempat-tempat lain barangkali tidak persis seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang terpisah adat dengan agama. Kalau kita di Minang dianggap orang Minang itu berarti Islam. Islam dianggap tidak membunuh nilai-nilai baik dari Minang itu sendiri, gitu ya. Oke. Tetapi Islam itu sendiri yang menghidupkan, memberi nyawa. Memberi nyawa. Umpamanya dalam pergaulan sehari-hari. Dalam sehari-hari, walaupun ada ayat mengatakan, ada hadis mengatakan bagaimana manusia itu mempunyai hubungan satu sama lain, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan sesama makhluk manusia, makhluk Allah, bahkan hubungan dengan alam. Dengan alam sekitar. Gitu. Jadi itu semuanya diatur oleh agama, dan itulah yang mendatangkan ketentraman, kedamaian, keselamatan kepada warganya. Jadi sekarang ini kan ada kalau untuk Minangkabau itu kita kan masih sekarang mempergunakan walaupun ada visi dan misi pemerintahan provinsi, kemudian kabupaten, kota madya, camat, itu kan masih kita adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat memakai. Jadi dikatakan oleh sarak diamalkan oleh adat, kan gitu. Sarak mangato adat memakai. Mangato itu berarti pedoman hukumnya. Pedoman hukum. Memakai berarti mengamalkan. Jadi ditentukan oleh hukum adat, hukum syarak, dan adat memakaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti memakai itu mempraktekkan. Memakai, mengamalkan, mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik secara di rumah tangga, di dalam pergaulan sehari-hari, lingkungan, bahkan sampai kepada makhluk-makhluk alam. Kan agama mengatur. Ini saya contohkan saja begini. Kalau di dalam agama itu hubungan dengan alam, dengan binatang contohnya. Kita tidak boleh membunuh binatang. Ada binatang itu yang boleh dibunuh, ada yang tidak. Kemudian ada aturan-aturan yang hubungan dengan alam contohnya. Hubungan dengan alam, ada agama mengatur begitu. Jangan memotong, menebang pohon yang sedang berbunga atau berbuah. Dan begitu juga ada agama mengatakan jangan buang air kecil di bawah pohon yang buahnya boleh dimakan. Umpamanya jambu. Jambu itu tidak tanpa dimasak kan boleh dimakan. Oleh sebab itu agama mengatur jangan buang air di bawah itu karena bisa buahnya dimakan. Jangan buang air kecil di lubang semut begitu. Berarti agama itu mengatur sampai kepada makhluk hidup dijamin kehidupannya. Makhluk hidup yang paling kecil sekali. Kecil. Jadi
jangan sembarangan. Itu ada lubang semut. Kalau bagi kita itu biasa, kalau bagi binatang itu ada panas, ada galodo lah, banjir dan sebagainya. Kan itu agama itu mengatur, mulai dari yang kecil-kecil sampai kepada yang sebesar-besar. Jadi adab untuk makhluk paling kecil sekalipun. Ada lagi contoh ini saya buat. Di dalam beribadah itu kalau kita pergi ke suatu tempat, kita terasa maaf ya, buang air kecil contohnya, enggak. Kita air enggak ada di sana. Air enggak ada, kita harus bersuci. Agar kita suci, tidak air, boleh beristinja. Istinja itu boleh batu, boleh dengan daun, kayu, benda yang keras, boleh daun. Tetapi boleh dengan daun, tapi daunnya tidak boleh daun yang dimakan oleh manusia seperti daun sayur, daun singkong, itu daun-daun yang dimakan oleh manusia. Tidak boleh, asal daun saja tidak boleh. Jadi begitulah agama itu mengatur kehidupan umat ini mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang setinggi-tingginya. Kepada setingginya itu ibadah kepada Allah. Kalau yang tadi itu mungkin pergaulan manusia. Kalau kita buang air di tempat di bawah jambu, contohnya tadi itu kan anak-anak lain bisa memakan. Berarti kita enggak. Jadi di situ nilainya bahwa jangankan kita menyakiti manusia lain, berlaku tidak adil dengan manusia lain, terhadap makhluk Allah yang paling kecil sekalipun kita harus adab kita tetap harus tinggi, gitu ya. Jadi adab, kalau di adab itu kebiasaan. Adat kebiasaan, karena adab itu termasuk akhlak. Kalau adab itu termasuk akhlak. Tapi adat itu kebiasaan. Jadi kebiasaan yang telah kita wariskan turun-menurun. Itu yang adat. Kemudian itu di dalamnya ada adab. Adab budi pekerti, sopan santun, akhlak, perangai kecil orang Minang. Etika kata orang Barat. Kata orang Yunani. Orang Yunani Romawi itu mengatakan etika, etik. Kalau orang Arab mengatakan akhlak. Kalau orang Inggris mengatakan personality. Kalau orang Belanda mengatakan persoonlijkheid. Jadi ini menunjukkan bahwa adab itu walaupun dia tidak Islam, tetapi dia kenal dengan adab. Adab, budi pekerti, sopan santun. Ini agama yang mengajarkan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu, kalau kita baca di dalam hadis, mulai dia mengajarkan agama itu kan tidak langsung sholat. Tidak langsung sholat diajarkan. Tidak. Tapi di sana ada hadisnya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku utus, sengaja aku utus manusia itu. Aku utus innama bu'istu. Sesungguhnya aku mengutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kesempurnaan akhlak. Itu kan dalam Islam itu disebut Islam itu rahmatal lil alamin. Bukan rahmatal lil insan aja. Rahmat bagi alam semesta. Makhluk seperti kita sebut tadi, alam tumbuh-tumbuhan, binatang, benda mati, makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia dan binatang. Itu dijamin oleh agama untuk keselamatan hidupnya. Oke, nih Pak Datuk, kita masuk sedikit ke kondisi hari ini, gitu ya. Bagaimana memahami adat Minang itu sendiri dalam kehidupan orang Minang hari ini? Apakah sudah cenderung menjauh dari nilai-nilai adat itu sendiri, atau memang karena kehidupan itu berubah, zaman itu berubah? Kan ada pepatah sekali ayah gadang, sekali tapian baru cincian baranja, tapian berubah, gitu. Bagaimana kita mau maknai perubahan, pergeseran budaya dalam konteks adat Minang melihatnya? Jadi kalau menurut saya itu perubahan-perubahan itu
salah satu diantaranya penyebabnya adalah tidak mengetahui, tidak ada ilmu. Sebab ada pepatah di Minang ini gitu. Orang dahulu kehilangan, orang kini kehilangan. Orang kemudian kehilangan yang orang dahulu yang mendapat. Kalau realitanya biasanya kan begitu, orang dahulu kehilangan, orang kemudian mendapat, kan begitu. Tapi di dalam pepatah Minang bukan begitu. Orang dahulu mendapat, orang kemudian yang kehilangan. Itu apa maksudnya tuh, Pak Datuk? Jadi maksudnya dalam bidang adat itu orang-orang dahulu banyak memahami, banyak belajar, banyak mengamalkan. Sementara orang sekarang karena dia tidak berilmu, tidak memahami, sehingga dia tidak banyak berpraktik itu. Jadi dia dalam arti inilah yang kehilangan. Orang yang kemudian ini karena tidak belajar, tidak mendengar, tidak mendengar, bahkan mungkin tidak mau mendengar, atau mungkin masa bodoh. Inilah pepatah tadi mengatakan sekali aja gadang, sekali titian beranjak, sekali gadang baralie, sekali peraturan berubah, kan gitu. Namun adat harus seperti itu juga. Agama di Minang tetap seperti itu juga. Jadi menurut Pak Datuk memang di ranah Minang itu sendiri, orang Minang itu cenderung makin menjauh dengan nilai-nilai adatnya, atau memang karena zaman itu berubah dia terpaksa abai dengan adat Minang. Gimana menurut Pak Datuk? Jadi memang itu bisa jadi dipengaruhi lingkungan, bisa jadi dipengaruhi oleh teknologi, seperti sekarang ini. Kalau di masa Bapak kecil dulu, hari-hari itu HP tidak ada, yang mengganggu kita sekolah tidak ada, sehingga mungkin kita malam hari menghafal, ya enggak? Ke surau, sore menghafal, baca lepas sekolah, menolong orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang ini karena pengaruh teknologi, pengaruh kemajuan, bukan kita katakan mungkin teknologi itu buruk, tidak, tetapi pengaruhnya. Kadang sudah tidak mampu mengendalikan, tidak mampu mengontrol, tidak mengendalikan. Umpamanya orang tua mungkin sibuk dan sebagainya, begitu juga anak-anak, sehingga dia main HP. Contoh saja ini, kalau dia sedang main HP, kita ucapkan salam, dia tidak mampu, tidak ingat, seolah-olah dia tidak ada. Tapi itu kan Pak Datuk, banyak juga bangsa yang semaju apapun teknologinya, ilmunya, nilai-nilai budayanya tetap mereka bisa pertahankan. Orang Jepang misalnya, orang Korea misalnya, dia negara maju, tapi nilai-nilai budayanya sendiri tidak pernah terganggu. Orang Jepang itu tetap salamnya seperti sujud, penghormatan terhadap orang tua itu tetap luar biasa gitu ya. Dan budaya malu orang Jepang itu sampai hari ini terdengar aja isu dia diduga korupsi, mundur dari jabatan, malah bunuh diri gitu. Jadi malu itu tetap nomor satu, adatnya tetap jalan, tidak terpengaruh sama teknologi dan kemajuan ilmu. Malah teknologi dan kemajuan ilmu itu makin memperkuat budayanya. Nah, kita di Minang, apa nih masalahnya? Apakah ini juga tidak lepas dari makin tidak berperannya tokoh adat, elit adat Minang itu sendiri, atau memang orang yang memahami, menguasai dengan sempurna tentang adat itu sendiri makin lama makin hilang. Kira-kira gimana tuh Pak Datuk? Menurut saya ini, kalau baik pemerintah ataupun pejabat atau pemimpin yang berwenang lah, itu cukup sebenarnya menyampaikan dengan program, menyampaikan dengan kegiatan begitu, atasan pemimpin-pemimpin kita. Buktinya pamannya visi dan misi pemerintahan daerah, mulai dari daerah provinsi, khususnya provinsi di Minangkabau, Sumatera Barat, Pamanda, sampai kecamatan, kota-kota, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke bawah
Di lembaga, di negari-negari adakan kerapatan adat. Di kecamatan ada lembaga kerapatan adat begitu. Itu kan salah satu cara-cara untuk pengawasan agar agama adat itu diamalkan. Jadi sekarang ini kalau menurut saya itu mungkin implementasinya di dalam kehidupan agak beradat itu yang kurang. Dan ini mungkin dipengaruhi juga karena hal-hal lain tadi itu. Tapi kalau kita memandang secara umum saja, itu mereka masih memakai agama sebagai panutannya. Agama sebagai panutan. Umpamanya salah satu sana adalah mengatakan malu. Pemalu itu adalah bagian daripada iman. Jadi rasa malu itu ada juga. Umpamanya takut meninggalkan perintah Allah juga tak ada juga dia. Tapi kalau takut meninggalkan perintah, kadang-kadang ada juga yang sholatnya tinggal. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang mengetahui tapi implementasinya di dalam kehidupan yang kurang mungkin. Nah, itu yang saya nak kelihatan itu. Mungkin ada termasuk sana lagi mungkin pengawasan tadi. Kontrol dari orang yang umpamanya kalau di rumah tangga. Kalau di rumah tangga tentu saja ibu dan bapak. Jadi kita Islam itu kalau kita lihat Islam itu kalau kita baca di masa orang tua kita dulu, umpamanya maaf saja ya. Saya bicara dulu ada ibu bapaknya itu dia punya anak perempuan. Anak perempuannya itu hamil itu namanya. Di waktu anak perempuannya hamil, itu ibu-ibunya ada yang mengatakan, nak, nanti jangan itu ya, kalau duduk-duduk di pintu jangan. Jangan kalau ada orang membawa buah-buahan jangan diminta. Itu kan pendidikan itu. Agar anaknya nanti yang lahir itu jangan minta-minta atau agar dia memakan yang halal-halal saja. Jadi pendidikan itu dari orang tua ini sudah diterapkan dari kehidupan berumah tangga itu. Pak Datuk. Tapi kenyataannya di lapang. Dari yang Pak Datuk sampaikan tadi, problem di Minang itu sendiri hari ini cenderung sebenarnya nilai-nilai itu tergerus karena orang lebih banyak hanya mengungkapkan itu di permukaan, verbal, tapi di pengamalan tidak sungguh-sungguh, tidak serius, di momen formalitas seremonial itu tetap jalan, tapi dalam pelaksanaan itu yang masih minim. jauh. Makanya saya ingat sejak reformasi lagi ini udah 25 tahun. Di mana-mana orang tetap bicara adat Besan di Sara, adat Besan di Sara. Tapi itu dibaca aja. Di dalam implementasinya hampir nggak ada gitu ya. Makanya kehidupan di Sumatera Barat itu sendiri kalau kita bicara yang negatifnya lah, makanya kadang-kadang kita prihatin gitu ya. Prihatin. Jadi memang perlu ada implementasi. Kita mengangkat kembali nilai-nilai Minang yang terintegrasi dengan nilai keislaman itu mestinya menjadi tanda keluhuran orang-orang Minang, dan itu sebenarnya bisa berlaku universal ya. Jadi Pak Datuk mungkin untuk momen kita pertama diskusi nanti akan banyak lagi Ini kalau Minang nih, adat Minang nih dibahas 5 tahun belum selesai kita nih. Memang saya bapak kita sebenarnya orang tua-tua kita di Minang ini cukup jadi panutan. Saya sudah coba baca ya. Contohnya saya pernah baca buku Bapak Karang Hamka yang berjudul Pribadi. Pribadi itu saya baca dulu, itulah istilah tadi itu. Pribadi itu kan adab. Perangai, kelakuan, itu kelakuan. Itu Bapak Amka mengungkap dalam bukunya. Personality. Jadi ilmu bergaul. Apa judul lengkapnya tuh? Lupa lah, Mbak. Oke. Personality. Sebelum Bapak Amka itu sebagai orang tua kita di Sumbar ini,
Itu setiap kalimat demi kalimat di dalam bukunya itu berisi. Berisi. Dan tidak lepas dari adat bersandisara. Tak lepas dari adat bersandisara. Jadi memang kalau kita ini makanya panjang kata saya tadi, kalau melihat tokoh Minang di masa lalu, itu baru satu Hamka. Baru satu saya baca. Hamka itu karyanya 130. Lebih dari 100 130 karyanya. Jadi panjang walaupun enggak seperti anak sekarang, enggak sampai S3 dia. SD aja enggak selesai. Saya sudah juga baca buku yang lain. Sudah sekian pasal kita baca enggak ada isinya. Iya. Kadang-kadang enggak ada ya. Pak Datuk, berarti kita boleh simpulkan Minang dalam pengertian adat nilai sebenarnya cenderung jumut gitu ya. Terdegradasi atau tergerus karena tidak sanggup bertahan menyikapi perubahan. Terus kedua Minang itu lebih kepada seremonial tapi implementasi pengamalan yang kurang. Sebagai dialog pertama kita pada tuh ini sebagai mukadimah, alhamdulillah bisa membuka pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di waktu lain nanti bisa bicara lebih panjang tentang Minang, karena Minang ini kan ada di seluruh dunia gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Samsuar Lis Datuk Sipado. Kedatangan Pak Datuk hari ini blessing, anugerah bagi kita. Momen podcast kita pertama ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Sekali lagi Pak Datuk terima kasih banyak. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.